Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat iman, kemudian nikmat kesehatan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Baik mahasiswa sekalian, setelah kita doakan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita lanjutkan materi mata kuliah sistem kendali. Dalam hal ini pada materi sebelumnya adalah kita telah membahas sistem kendali on off, di mana sistem kendali on off ini keluarannya berupa hanya nilai mati atau hidup saja, nilai on atau off saja ya, atau nilai tenaga penuh dan tenaga kosong ya, artinya outputnya itu kondisinya hanya dua, nyala atau mati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan sebuah sistem kendali dengan PWM ya, dimana PWM ini adalah sebuah teknik berupa pulse width modulation atau modulasi lebar pulsa. Nah, materi yang sudah saya share di Sinau berupa PDF, yaitu tentang pengertian dari PWM ya, dimana PWM ini adalah kepanjangan dari pulsa width modulation, atau dalam bahasa Indonesianya adalah modulasi lebar pulsa ya, dimana PWM ini pada dasarnya adalah suatu teknik untuk memodulasi yang mengubah lebar pulsa ya, dengan nilai frekuensi dan amplitude yang tetap. Jadi yang dimaksud dengan PWM ini adalah nanti ada dua sinyal yang masuk atau sinyal yang keluar dari microcontroller akan diatur lebar masa ya, lebar waktu on-nya dan lebar waktu off-nya. Oke, dalam jumlah on dan off itu dalam satu detik berapa kali, itu namanya frekuensinya. Dimana salah satu manfaat dari PWM ini adalah akan manfaat dari PWM ini adalah salah satunya akan mempertahankan torsi ya, atau kekuatan suatu output walaupun dia dikurangi kecepatannya. Motor misalnya, kecepatan motor akan berkurang namun kekuatannya tetap sama ya, itu namanya torsinya. Karena secara voltase adalah sama namun hanya dikurangi waktu hidup dan waktu nyalanya dalam beberapa kali per detik. Untuk lebih jelasnya tentang apa sih PWM itu, nanti mahasiswa bisa membaca secara mandiri di materi Sinau berupa PDF yang telah saya share ya. Gambarannya seperti ini, nanti ada hitungannya apa yang disebut dengan duty cycle ya, dan seterusnya ya, waktu on, waktu off. Nah, oke, dan ini gambarannya ya. Oke, kalau dulu waktu awal kendali on off adalah hanya ada dua kemungkinan ya, jadi waktu on dan waktu off saja. Namun pada PWM ini waktu on-nya dalam satu siklus adalah ini satu siklus ya, ada on dan off-nya diberi waktu tertentu ya. Waktu on-nya berapa milisecond, waktu off-nya berapa milisecond, dan perubahan waktu on dan waktu off ini akan terus berulang dalam masa satu detik berapa kali, atau istilahnya frekuensi ya. Namun on off kendali on off itu dalam satu waktu berapa detik pun waktu on-nya sama, waktu off-nya tetap off ya, tidak ada perubahan on off-nya ya dalam satu frekuensi tertentu. Namun PWM ini akan ada perubahan nilai on dan nilai off beberapa kali dalam satu waktuan atau satu frekuensi.
Oke, nanti mahasiswa kan bisa baca ya. Oke, ke bawah. Nah, oke ya, ada frekuensi, kemudian waktu penuhnya berapa, kemudian ada duty cycle-nya. Nah, duty cycle ini adalah waktu on-nya berapa. Ya, waktu on-nya berapa milidetik ya. Oke. Jadi kalau ini adalah duty cycle 60% ya dari 20 detik, yaitu sekitar 12 milidetik ya. Oke, itu terkait sekilas tentang teori tentang PWM ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan suatu PWM untuk mengatur kecepatan motor DC. Di sini sudah saya buatkan sebuah rangkaian di ISIS Proteus ISIS versi 7. Rangkaiannya seperti yang kalian lihat. Ada terdiri dari komponen push button, ada 3 buah push button. Push button untuk yang berfungsi untuk menaikkan kecepatan. Kemudian push button yang kedua untuk menurunkan kecepatan, dan push button 3 yang berfungsi untuk menghentikan putaran motor atau stop ya. Microcontroller yang kita gunakan yaitu PIC 16F877A. Nah, kemudian outputnya berupa PWM ya, itu dikeluarkan melalui pin 16 yang akan diterima oleh driver motor DC yaitu L293D. Rangkaiannya seperti ini. Nanti sudah saya share juga rangkaian lengkapnya di PDF yang sudah saya share di Sinau ya. Jadi PDF-nya ini ya. Nah, ini dia sudah lengkap. Sudah ada rangkaiannya juga ya. Oke. Baik. Nah, kita lanjutkan di ISIS-nya. Jadi IC driver motor DC ini dengan seri L29D ini adalah sebuah driver motor DC yang bisa mensupport 2 motor DC, yaitu pada pin 3 dan 6 atau out 1 out 2 dan pin 11 14 untuk out 3 dan out 4 ya. Oke. Dan masing-masing motor ini sebenarnya bisa dikendalikan keputarannya arah kiri atau arah kanan melalui in 1 in 2 untuk motor 1 dan in 3 in 4 untuk motor 2. Oke ya. Namun untuk praktik sistem kendali kecepatan motor DC dengan PWM ini kita menggunakan 1 motor ya pada pin 36, kemudian kita gunakan inputan PWM-nya melalui pin 7 atau in 2 untuk arah ke kanan ya. Oke, putar kanan. Nah, putar kanan ini nanti ada kecepatannya dari berhenti, kemudian putar agak lambat, kemudian sampai kecepatan penuh ya, dengan mengatur kecepatannya melalui tombol naik cepat atau dan turun lambat atau stop. Oke. Untuk membuat rangkaian ini mudah sekali ya, seperti biasa. Namun ini ada yang perlu saya sampaikan adalah yang terkait dengan fungsi ini ya, apa namanya, komponen power. Nah, komponen power ini diambil dari ya generator mode, kemudian kita pilih DC ya. Oke. Kemudian setelah kita taruh di sini dan setelah ditaruh di rangkaian ya, maka kita resetting ya, double klik. Nah, di sini namanya analog tipenya DC ya, namanya UIN. Nah, voltasenya setelah di volt adalah 0 ya. Nah, kita rubah nilainya sesuai dengan motornya ya, 5 volt ya. Berarti tinggal kita isikan 5
ganti 5 volt dengan mengetik langsung atau dengan menekan tombol naik turunnya, kemudian oke. Dan motornya juga sama seperti biasa, start default sebenarnya 12, namun kita gantikan ke 5 volt ya. Oke, nanti oke ya. Nah ini juga sama, double klik, nah DC 5 volt ditulis ya, 5 volt kemudian oke ya, rangkaian seperti ini. Nah untuk kerjanya nanti awal motor tidak berputar atau berhenti, kemudian untuk memutar motornya kita gunakan tombol naik ya, cepat atau turun lambat ya. Kita coba running. Oke, awal motor diam. Nah kemudian kita coba tekan tombol naik sekali, maka ada perubahan dikit ya. Tekan lagi, ada perubahan kecepatannya terus ya. Nah oke, ada terus kecepatannya. Nah oke, dan terus. Nah oke. Nah tombol naik cepat ini akan mengatur lebar pulsanya ya, lebar pulsa yaitu duty cycle-nya ya, ini. Oke. Nah ini dia duty cycle-nya. Jadi ketika duty cycle-nya banyak, maka dia akan akan lebih cepat ya. Oke. Namun pada microcontroller PIC 16F877 ini, duty cycle dengan nilai tinggi akan menghentikan motor. Duty cycle dengan nilai yang lebih rendah akan mempercepat motor atau memutar motor ya. Oke. Jadi dengan untuk mengatur kecepatan motornya dengan mengatur duty cycle-nya ini. Oke. Frekuensi dan seterusnya sudah ditentukan oleh PIC ya. Oke, kita lanjut. Seperti ini, kemudian kita tekan lagi maka akan di kecepatan terus ya. Ya. Oke. Kita lihat kecepatannya. Terus ya. Berputar cepat ya. Nah, untuk menurunkan kecepatannya kita tekan tombol yang kedua di bawah di tengah ya. Nanti dia akan melambat ya sampai berhenti, sampai tidak berputar ya, berarti kecepatannya minimal ya. Jadi tidak hanya keadaan berhenti dan jalan saja, namun ada berhenti kemudian berputar lambat, agak cepat sampai cepat sekali. Jadi tidak hanya dua kemungkinan, dimana ketika outputnya dua kemungkinan berarti itu adalah kendali on off. Nah ketika kendali lebih dari dua kemungkinan tadi, maka selain on off ya, ini salah satunya adalah dengan PWM ya. Oke. Nah kemudian jika misalnya sudah kita nyalakan, kita putar, kita nyalakan motornya sudah berputar, sudah cepat misalnya, kita pengen hentikan ya, maka cukup dengan tombol off ya. Jadi tombol off ini tombol stop akan mengubah duty cycle-nya sehingga menyebabkan motornya mati ya, duty cycle yang menyebabkan motor berhenti. Oke, akan berhenti. Baik. Nah, untuk membuat sistem kendali ini yang menggunakan PIC 16877A, kita gunakan aplikasi yaitu LD Micro ya. Sudah saya share juga ya di sini rangkaiannya ya. Oke, rangkaiannya sudah ada. Nah kita akan coba membuatnya. Oke,
Kita akan buat dari awal. Yang pertama, pada rung pertama adalah kita memberikan nilai kecepatan awal yaitu dengan kecepatan 256 ya. Kenapa 256 ya kecepatannya? Ya karena di di PIC ini dengan duty cycle yang paling cepat paling tinggi itu adalah menghentikan motor ya. Oke, kenapa? Ya karena kita mengikuti ketentuan dari PIC-nya. Nah, maka di sini variabel dengan nama kecepatan kita kasih nilai 256 ya. Oke. Baik, yang pertama kita kasih instruksi one shot racing ya. Oke, one shot racing. Nah, kemudian kita buat instruksi move ya. Set ya. Nah, memberikan nilai itu adalah move ya, insert move. Oke, kemudian kita setting destination-nya adalah kecepatan dengan nilai berapa, source-nya 256. Oke. Jadi pada awal jalan sistemnya akan memberikan nilai kepada variabel kecepatan ya dengan nilai 256. Kemudian kita buat lagi ya rung di bawahnya, kita akan buat ini, membuat tombol ya berupa tombol naik yaitu X naik, kemudian ke kanan berupa one shot racing supaya difungsikan untuk sekali tekan saja, walaupun kita menekan lama maka dianggap satu penekanan saja, dan akan berfungsi ketika kecepatan lebih kecil dari 256. Jadi kalau sudah kecepatannya sudah 256 maka tombol ini walaupun ditekan nanti tidak akan menambah kecepatannya. Baik ya. Dimana kecepatannya akan kita tambahkan setiap kali nekan adalah 10, jadi plus 10. Baik, kita buat instruksi kontak ya. Nah, kontak atau C, kemudian one shot racing ya. Jadi add, nah one shot racing, kemudian taruh di sebelah kanannya. Kita kasih instruksi untuk menambah suatu variabel yaitu interaction ya, kemudian sign variabel, kemudian add ya. Oke. Apa yang di add adalah variabel kecepatan akan ditaruh di mana ya. Apa ya yang akan ditambah yaitu variabel kecepatan. Ditambah berapa? Ditambah 10. Jadi hasil penambahan antara variabel kecepatan dengan 10 akan disimpan di variabel kecepatan. Artinya variabel kecepatan itu sendiri merupakan penambahan dari kecepatan plus 10. Oke. Namun tidak langsung ya. Kapan boleh ditambah? Ketika kecepatan lebih kecil ya. Oke. Jadi compare variabel lebih kecil, enter compare for less than. Kapan? Ketika kecepatan itu lebih kecil dari 256. Oke. Nah, ini kita ganti dengan naik. Oke. Oke. Kemudian kita buat rung lagi. Bawahnya sama seperti ini, kita tekan C, kemudian kita tekan slash, kemudian kita tambahkan lebih ya, filter lebih besar ya, jadi interaction compare. Nah, ini pakai compare for greater than ya. Oke, kemudian kita buat pengurangan ya. Jadi kecepatan kita akan kurangi ketika tombol turun ditekan. Jadi ada signed ya, kemudian pengurangan sub ya. Oke. Jadi ini kita rubah tombol X turun, kemudian
Kapan suatu kecepatan bisa diturunkan? Ketika kecepatan lebih besar dari 6 ya. Oke. Besar dari 6. Oke. Kenapa? Karena awal nilai kecepatan ada 256, ketika diturunkan per setiap kali penurunan adalah 10, maka nanti pastinya nilai yang paling kecil ya di atas 0 itu adalah 6 ya. Maka ketika nilainya 6, kalau tidak difilter dikurangi dengan 10 lagi ini jadi minus 4, maka nggak boleh. Maka fungsi turun ini, tombol turun ini akan dapat digunakan ketika kecepatan lebih besar dari 6 ya. Ketika 6 tidak bisa diturunkan itu maksudnya. Oke. Kemudian seperti biasa ini kecepatan kita akan kurangi dengan 10 ya. Oke. Boleh Anda nanti dikurangi berapa ya, disesuaikan. Tapi untuk latihan ini adalah setiap kali penekanan tombol cepat dan turun, naik dan turun 10. Oke. Seperti itu. Kemudian kita buat lagi rung yang keempat. Seperti biasa tekan C, kemudian tekan slash. Nah, ini fungsinya untuk stop. Kita induction ya, kemudian sign, move. Nah, ini langsung untuk menyetop supaya apabila ada perubahan melalui tombol naik dan turun, maka kita kembalikan ke nilai awal yaitu kecepatan ya. Maka kecepatan kembalikan ke 256 supaya menghentikan. Kenapa kecepatan tinggi jadi berhenti ya? Karena ini adalah ketentuan dari microcontrollernya. Nah, microcontroller PIC 16877 ketika duty cycle-nya adalah mendekati 0 itu cepat ya. Ketika mendekati 256 atau 256 akan berhenti ya. Oke. Ini stop ya, diganti dengan stop. Oke. Dan yang terakhir kita buat instruksi sebuah PWM-nya, yaitu instruction sebuah PWM. Ini insert PWM ya. Nah, PWM-nya ini kecepatannya kita setting, double klik ya. Namanya adalah PWM 1, PWM 1. Nah, duty cycle-nya ini kita ngambil dari variabel kecepatan ya. Kecepatan dengan frekuensi PIC 16FF 16F877 ini dengan prosesor clocknya 16 MHz itu paling kecil frekuensinya 900 ya, 990-an ya. Maka kita gunakan frekuensi 1 kHz dan rentang lebar resolusinya adalah kita setting 256. Ini kenapa tadi ada kecepatan awalnya 256 ya. Oke, jadi nilai terendah adalah 0, nilai tertinggi adalah 256. Namun pada PIC 16877A saya sampaikan lagi bahwa nilai yang paling rendah itu adalah paling maksimal, nilai paling tinggi paling minimal kecepatannya atau berhenti karena 8 bit ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita atur pin pada tombol naik, tombol turun dan tombol stop serta PWM-nya ya. Oke. Jangan lupa kita setting MCU-nya adalah 16 10 16 ya. Oke, kemudian setting microcontrollernya kita setting dulu, kita cari microchip PIC 16F877 Bapak-bapak ya, 877. Walaupun ini pakai 877A, kita gunakan 877. Nah, di sini maka akan muncul pinnya ya. PWM otomatis terset pada pin 16 ya, pada PIC 16F877. Nah, untuk tombol naik kita ke pin 2 ya. Pin 3 ya. Pin 3. Kemudian
stop ya, pin 2 ya. Sorry stop 4 ya, 4 kemudian turun 2 ya. Ya ini tidak mesti di 2, tidak mesti 4, tidak mesti 3, tergantung ya. Nanti intinya untuk mempercepat kecepatan motor itu dengan cara memperkecil duty cycle, yaitu kecepatannya ya. Ini dikecilkan berarti turun di untuk naik ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita simpan ya, jangan lupa kita simpan PWD 01 tutor. Kalau saya, kalau mahasiswa sekalian bisa namanya terserah ya, BWM 01 boleh. Save. Nah kemudian kita compile, namanya sama, oke ya. Oke, nah kemudian kembali ke ISIS-nya. Jangan lupa double klik, kemudian ini 16 ya. Kemudian program filenya kita buka ya, BWM tutor. Oke, open. Oke ya. Nah, di sini ketika kita nyalakan seperti tadi, awal jalan kecepatannya adalah 256. Nah, kecepatan 256 di PIC 16 duty cycle yang paling tinggi adalah menghentikan motor ya. Kita naik berarti menurunkan duty cycle. Nah, berjalan ya. Terus nanti sampai 6 duty cycle-nya. Duty cycle paling rendah akan menyebabkan motor paling cepat keadaannya ya. Oke, untuk turun juga sama. Ini akan memperlambat putaran motor ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang stop untuk menghentikan langsung ya. Oke. Nah, perlu saya tambahkan lagi bahwa pin IN1 dan IN2 itu adalah untuk mengatur jika sinyal PWM yang keluar dari 16 ini menuju ke pin 2 atau IN1, maka putarannya akan ke kiri ya. Ketika kita sambungkan ke IN2 akan ke kanan ya pada rangkaian ini. Kita coba dari 16 ke ke IN1 atau pin 2. Ketika kita jalankan, putarannya nanti dia ke kiri ya. Oke. Nah, kalau kita membutuhkan pengaturan putar kiri putar kanan ya tinggal mengatur nanti pinnya ya, ada switching lagi ya. Oke, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah ya. Stop. Seperti itu. Ya. Baik, demikian penjelasan dari sistem kendali kecepatan motor DC dengan PWM menggunakan PIC 16877A dengan pemrograman LD Micro. Mudah-mudahan mahasiswa sekalian dapat mengikuti dan memahami contoh dari pemanfaatan PWM untuk mengatur kecepatan motor DC. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.